Nama saya Menamat Lesi, saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika dengan NPM 12155201230008. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saya akan membawakan materi tentang kerangka kerja interaksi dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Kerangka kerja untuk memahami interaksi. Kerangka kerja sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Berikutnya ada siklus tindakan evaluasi atau eksekusi. Suatu konsep penyusunan tindakan-tindakan yaitu yang pertama ada goal kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua eksekusi, yaitu melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga itu dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. Yang keempat evaluasi. Evaluasi yaitu validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang berikutnya ada 7 langkah tindakan. Yang pertama ada goal atau kejadian yang diinginkan untuk terjadi. Berikutnya eksekusi, membentuk keinginan, menentukan tindakan, dan mengeksekusi tindakan. Kemudian dituangkan ke dalam dunia nyata. Setelah dunia nyata, ada pun juga evaluasi, yaitu mengevaluasi hasil interpretasi, menginterpretasikan persepsi, dan memahami status dunia nyata. Kemudian kembali ke goal, dan seterusnya. Yang berikutnya ada jarak pemisah eksekusi. Jarak pemisah eksekusi adalah perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan sebuah sistem, atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Contohnya, pengguna yang sudah memformulasikan keinginan menggunakan menu file dan memilih save. Yang berikutnya adalah jarak pemisah evaluasi. Jarak pemisah evaluasi adalah tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan suatu sistem dan seberapa jauh desain objek yang dimiliki antar muka mendukung pengguna untuk menemukan dan menginterpretasikan suatu sistem. Contohnya yaitu ada slider yang menunjukkan status instalasi program. Yang berikutnya ada kerangka kerja interaksi. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi. Komponen pertama yaitu sistem atau S menggunakan bahasa mesin. Yang kedua ada pengguna atau P menggunakan bahasa tugas. Yang ketiga ada masukan atau M menggunakan bahasa masukan. Dan yang keempat ada keluaran atau K menggunakan bahasa keluaran. Yang berikutnya ada fase eksekusi pada siklus interaksi. Terbagi atas 3. Yang pertama artikulasi, pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Yang kedua ada pengerjaan, bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh sistem. Ketiga ada penyajian, yaitu sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin atau menggunakan bahasa keluaran. Adapun contoh dari fase eksekusi pada siklus interaksi. Yang berikutnya fase evaluasi pada siklus interaksi, yaitu berisi langkah untuk observasi dan artikulasi atau pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologi dan bahasa masukan. Yang berikutnya mengatasi kompleksitas. Jika perancang ingin membangun sistem yang digunakan, perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat suatu dunia dengan kacamata pengguna. Perancang memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan perancangannya. Untuk itu, perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Yang berikutnya ada pemodelan sistem. Pemodelan sistem terbagi atas 3. Yang pertama ada model konseptual atau model perancang. Model ini adalah model yang diciptakan oleh perancang. Yang kedua ada gambaran sistem atau sistem image. Sistem image adalah sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna, menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi, hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem tersebut. Yang ketiga ada model mental atau pengguna. Model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem, dan model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem. Ini adalah contoh pemodelan sistem.
Yang berikutnya ada model mental. Model mental adalah proses untuk menciptakan kerangka kerja tentang suatu proses atau cara kerja suatu benda. Penyajian kognitif suatu proses atau objek yang menyatakan suatu pemikiran logis dan dapat diterima tentang bagaimana suatu benda dibentuk atau bagaimana benda berfungsi. Semakin dekat model mental yang diciptakan oleh pengguna dengan model konseptual yang diciptakan oleh perancang, maka pengguna akan merasakan kemudahan ketika berinteraksi dengan sistem. Adapun karakteristik dari model mental, yang pertama tidak ilmiah berdasarkan perkiraan, yang kedua tidak lengkap menjelaskan aspek yang relevan, yang ketiga ada tidak stabil dapat dikembangkan dan beradaptasi dengan konteksnya, yang keempat tidak konsisten. Untuk model yang sama sering tidak kompatibel satu dengan yang lain, personal, bersifat unik, dan untuk setiap individu sehingga tidak dapat diterapkan secara umum. Model mental sangat penting untuk perancangan interaksi sebagai kerangka kerja dasar untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Sekian, terima kasih.